Baik, sekarang kita membahas tentang vektor. Apa itu yang dimaksud dengan vektor? Apakah yang dimaksud dengan vektor itu? Perantara. Vektor. Vektor adalah Antara besaran yang memiliki nilai dan arah. besaran yang memiliki nilai dan arah tertentu. Oke, supaya lebih yakin lagi, contohnya apa? Start dari contoh dulu. Gaya, Pak. Gaya. Misalnya kamu mendorong benda, mendorong itu kan arahnya sudah tertentu. Berarti arahnya tertentu. Kalau punya arah tertentu berarti gaya besaran vektor. Betul sekali. Lanjut. Apa? Perpindahan. Tahu perpindahan? Perubahan posisi. Jadi misalnya kamu duduk di pojok depan, kemudian kamu jalan ke pojok belakang, maka dikatakan kamu melakukan perpindahan karena mengalami perubahan posisi awal dan akhir. Perpindahan. Kemana? Oh, kamu jalan dari sini ke sono, sonono. Bahasa sonono sambil menunjukkan sonono, sambil menunjukkan arah itu. Menunjuk itu kan berarti menentukan arah. Kemana sih? Pindah ke sono. Nah, berarti ada penunjukan arah, berarti dia bernilai besaran vektor. Lagi, contoh lagi apa? Kecepatan, momentum. Kalau kelajuan justru tidak. Kelajuan itu temannya kecepatan yang skalar malahan. Percepatan, betul sekali. Percepatan. Ada lagi, satu lagi. Kalau impuls, kalau energi, skalar atau vektor? Energi itu tidak tergantung pada arah. Jadi skalar, betul. Kalau tekanan skalar atau vektor? Tekanan itu termasuk besaran skalar. Harus hati-hati. Baik, simbol dari sebuah vektor adalah anak panah. Atau bisa juga disimbolkan dengan bold. Tahu bold? Bold itu huruf tebal, misalnya saja. Misalnya vektor A disimbolkan kayak gini, atau huruf tebal. Jadi kamu huruf bold itu kalau misalnya pakai word, huruf tebal kayak gini, huruf B. Atau boleh bisa juga pakai tanda topi caping. Topi caping. Caping itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang kayak gini. Kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ini khusus untuk vektor satuan. Vektor satuan. A kecil misalnya, jangan A besar. A kecil vektor satuan, bentuknya caping. Atau misalnya R kecil, vektor satuan. Kalau yang ini vektor biasa atau bold. Misalnya kamu buka bold. Bold, yang namanya bold itu yang mana? Ini bold, misalnya A vektor besar. Oh sorry, cek. Loh, shiftnya mana sih? Kok hilang? Loh, oh alah kontrolnya yang di sini. Oh my god, salah. Nah ini kan A biasa, tapi kalau dibikin bold jadilah lebih tebal. Oke, kita bandingkan dengan yang A biasa. Loh, iya sih. Yang tidak bold.
Nah, ini bold untuk vektor. Atau bisa juga pakai A tetapi kasih pakai ini equation. Nah, ini. Atau misalnya saja ditambah dengan tambah dengan vektor A kecil, tetapi yang ini dikasih tanda ini. Ini dia contohnya. Jadi ini vektor, kemudian ini juga vektor. Misalnya, terus yang ini di bold. Oke. Nah, ini cara mengungkapkan vektor. Ada 3 macam. Oke, itu bahasa teknik wordnya kayak gitu. Sampai di sini ada masalah? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Vektor A, misalnya saja vektor A adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 2. Vektor A sana. Misalnya saya punya vektor A. Kemudian saya juga punya vektor B. Vektor B, tetapi saya andaikan vektor B ini juga arahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini vektor B. Nah, dua vektor, di situ A dan B vektor dikatakan sama jika memiliki nilai dan arah sama persis. Arahnya sama, nilainya sama. Misalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ke atas. Yang juga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ke atas. Sama persis. Maka vektor A dia katakan sama dengan vektor B. Bagaimana kalau arahnya berlawanan, Pak? Kalau arahnya berlawanan ya berarti tidak sama. Namanya saja berlawanan. Sekarang kalau ada lagi vektor yang lain, misalnya vektor C, C-nya ngasal lagi, vektor C warnanya merah, C 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, oke, set, vektor C. Nah, boleh nggak kalau A dan C kita jumlahkan? Oh, ternyata bisa. Vektor A tambah vektor C menjadi sama dengan, kita gambar dulu supaya bisa paham. A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini vektor A. Yang namanya vektor penjumlahan itu jika vektor C ini kemudian diletakkan di ujungnya A, berarti vektor C pindah di ujungnya A menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Ini C vektor, maka hasilnya adalah warna yang berbeda lagi. Inilah vektor A tambah C. A tambah C vektor. Bisa nggak kalau ditukar sekarang C tambah A? Kita coba. Sekarang kita coba ditukar
C 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ini vektor C seret bawah tambah vektor A nya 1 2 3 4 5 1 2 ke sana vektor A A vektor C berarti sekarang inilah vektor C tambah A. C vektor tambah A vektor. Nah, apakah bisa dibandingkan siswa? Hasilnya bagaimana? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama persis. Oh ternyata A tambah C sama dengan C tambah A. Untuk membuktikan kayak gitu bagaimana? Kita hajar lagi dengan cara yang lain. Sekarang kalau A tambah C apakah persis sama dengan C tambah A? Kita buktikan. Pakai gambar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini vektor A. Kemudian vektor C mulai dari yang ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini vektor C. Kemudian ini juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga C. A yang di sini juga pasti akan sama dengan A yang 1, 2, 3, 4, 5, 2 persis. Nah, ini juga vektor A. Sehingga hasilnya sama-sama menuju ke sana, dari sana sama persis. Aha. Jadi kalau yang lewat atas ini A ditambah C vektor, kalau lewat bawah C ditambah A vektor. Seperti itu. Oh, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa A tambah C vektor sama dengan C tambah A vektor dari gambar. Bagaimana, adakah bermasalah? Kalau tidak silahkan sambil dicatat, sambil diperhatikan lagi. Kalau ada masalah silahkan tanyakan. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan perhitung. Aduh, habis nih. Bentar, saya cari tempat lain. Ada nggak? Aduh, kok sudah habis tiba-tiba? Bentar ya, kita ganti kertas yang baru. Karena sudah habis ternyata. Oke. Jika ada dua buah vektor dijumlahkan, tadi vektor A adalah 2 ke sana, 2 ke atas 3. Vektor A 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ini vektor A. Ditambah dengan vektor C. C-nya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Sini.
ini vektor C, ini vektor A. HH. Seperti itu. Kemudian hasilnya adalah ini. Nah, sekarang hasil ini saya sebut saja namanya supaya gampang, namanya vektor apa? ACD. Di mana D sama dengan A tambah C vektor. Itu bahasa matematisnya. Sekarang kita lihat dari aturan segitiga. Nah, ini kan jadinya aturan segitiga sembarang nih. Ya kan? Saya sebut saja sudut antara A dan C. C-nya di situ sama dengan C-nya yang di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C yang di situ sama dengan C yang di 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini. Nah, ini juga C. Maksud saya adalah biasanya kalau bagi orang fisika yang diketahui sudut antara dua vektor, itu yang dimaksudkan adalah sudut apit. Sudut apit itu, tidak saya ganti video yang lain. Ini yang diketahui. Ini disebut sudut apit. Theta misalnya. Theta sama dengan sudut apit. Sudut apit itu apa? Yang dimaksudkan sudut apit adalah sudut antara dua vektor saat pangkal ketemu pangkal. Ini bahasa yang tidak enak ya, gini terpaksa harus kita tulis supaya lebih paham. Saya ulangi. Jadi aslinya itu yang diketahui soalnya misalnya saja A dan C kayak gitu. Diketahui sudut apitnya adalah theta. Nah, bagaimana kalau A tambah C jadinya ini A tambah C. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita perhatikan segitiga itu, segitiga yang kita buat yang ini di dalam ini atau kita arsir sekalian. Segitiga ini nanti harus berlaku juga aturan segitiga sembarang, tetapi sayangnya yang diketahui kan tetanya tuh. Kalau gitu kita harus cari dulu berapakah teta menurut yang di dalam segitiga. Nah, kita lihat lagi aturan segitiga tadi bagaimana. Oke, aturan segitiga ini coba kita gambarkan di sampingnya supaya paham. Ada segitiga sembarang. Sret, kemudian sret, kemudian sret ke sini, diketahui panjangnya di sisi-sisinya adalah, kita bandingkan supaya kamu enggak salah arah. Oke. Bahwa kita tidak membuat aturan-aturan baru. Ini theta, ini A, ini B, ini C. Berlakunya bagaimana? Berlakunya adalah persamaannya adalah berlaku A kuadrat sama dengan, saya tukar, B dan C nya saya tukar ya, B kuadrat tambah C kuadrat minus 2BC kosinus theta. Nah, masih sama persis kan? Sekarang kita coba terapkan di punya kita. Segitiga yang kita miliki sekarang adalah yang seperti diarsir. Sementara segitiga itu yang diketahui justru sudut apitnya itu adalah yang ini. Kalau gitu, bagaimana kita mendefinisikan segitiga yang di sini? Sudut yang diketahui berarti yang mana? Oh, ini ada C. Oh, ini A. A-nya kalau diperpanjang, sekarang A-nya diperpanjang. Pakai warna merah.
vektor A diperpanjang, maka sudut yang kita miliki theta ini kan sama dengan theta yang di sini. Nah, sama kan? Bisa terima? Bisa, Pak. Jadi, saya perbesar lagi. Jadi, ini sekarang kita hapus seolah-olah, kemudian kita pelototi segitiga tersebut, sudut di sini. Sudut itu otomatis menjadi sama dengan 180 derajat minus theta. Nah, sekarang kita bisa dapat segitiganya, tapi sayangnya sudutnya ditukar yang diketahui sekarang, yang tadi di sini, sekarang sudutnya diketahui yang di situ. Oke, kita hajar aturan segitiganya jadi bagaimana Pitagorasnya? Pitagoras segitiga sembarang. Oh, yang diketahui sudutnya adalah theta, kemudian di sini depannya adalah A. Sekarang yang diketahui di sini sudutnya adalah 180 minus theta, maka yang depannya adalah D. Berarti persamaannya adalah D kuadrat. Besarnya D kuadrat, ya kan? Sama dengan yang mengapit adalah A dan C, berarti A kuadrat dan C kuadrat. Kemudian min 2 BC cos. BC itu adalah yang ngapit sekarang adalah AC, berarti kurangi 2A kali C kali kosinus 180 derajat minus theta. Nah, sekarang bagaimana artinya 180 derajat minus theta? Kita lihat lagi catatannya. Lihat lagi catatannya 10.3. Apa yang terjadi jika pernyataannya dia berada di kuadran 2? Oh, berarti kalau di kuadran 2, misalnya saja sinus theta, misalnya yang ini 120. Sinus 120 derajat, ini kan bisa dituliskan menjadi sama dengan sinus 180 derajat kurangi 60 derajat. Itu artinya di sininya. 60 di sini, 60 yang di sini, ngambil yang di sini. Seret. Kenapa 180 minus? Oh, ternyata semua yang di kuadran 2 itu selalu 180 minus. Oh, karena di sini kuadran 2 itu sawahnya sinus, maka kalau ditanyakan sinus pasti positif. Sehingga sinus 120 sama dengan sinus 60 derajat sama dengan akar 3/2 positif. Sekarang apa yang terjadi kalau kosinusnya? Kita ambil contoh lagi sekarang. Bagaimana dengan kosinus 120 derajat? Ini juga bisa tuliskan menjadi sama dengan kosinus 180 derajat minus 60 derajat sama dengan. Oh, sekarang ini yang ditanyakan adalah sinus. Yang ditanyakan cos. Tapi di tempat sawahnya sin, berarti dia harus bernilai negatif. Langsung kamu tuliskan sama dengan minus kosinus. Karena di kuadran 2 kalau tanyakan sin positif, kalau tanyakan cos pasti bernilai negatif. Terus yang dipakai yang berapa? Yang 60 derajatnya yang ini, yang 180 minus. Seperti itu. Berarti sama dengan minus kosinus 60 sama dengan 1/2. Jadi kosinus 120 sama dengan minus kosinus 60 sama dengan minus setengah. Karena kosinus 60 sama dengan 1/2. Oh, kalau begitu, karena 180 minus itu adalah ungkapan di kuadran 2. Kuadran 2 itu kalau positif hanya kalau sinus, maka streng. Sekarang kita punya bahasa 180 minus. 180 minus artinya ini di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 kalau ditanyakan kosinus pasti bernilai negatif. Sehingga persamaannya kemudian menjadi sama dengan D kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali minus kosinus theta. Langsung yang diambil adalah tetanya. Seperti yang tadi yang diambil 180 minus 60. Langsung diambil 60-nya.
Karena ambil 60 itu dari sini. 180 minus 60, kosinus sama dengan minus kosinus 60. Persis kan? Kita lihat lagi. Set. Aha. Kosinus 180 minus sama dengan minus kosinus 60. Sekarang kosinus 180 minus theta sama dengan minus kosinus theta, karena tetanya seolah-olah diganti dari 60 menjadi dari 60 di situ 60 jadi theta. 60 jadi 60 di sini theta jadi theta. Aha. Seperti itu. Nah, sekarang di sini negatif dikalikan negatif. Nah, kalau dikalikan negatif jangan lupa dikurung. Ini harus disiplin. Sehingga diperoleh D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Min kali min jadilah plus 2A kali C kali kosinus theta. Oh, jadi kalau di bahasa matematika di sini negatif karena sudut yang diketahui itu di dalam segitiga. Sementara kalau fisika di sini positif karena yang diketahui sudutnya adalah di luar segitiga yang diarsir. Seperti itu. Aduh. Contoh supaya kamu lebih paham. Misalnya ada sebuah benda. Kok bisa ada dua buah vektor kayak gitu, gimana sih? Contoh sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya. Yang pertama arah vektor gayanya adalah ke sana, F1. Sret. F1. Kemudian ditarik lagi oleh vektor kedua. Ini F1-nya pindah sini, F1 vektor. Kemudian F2-nya ke sini, seret, lebih panjang. Aduh. F2. Nah, sudut apitnya mana? Ini sudut apitnya. Theta. Jadi sudut apit itu saat F1 tambah F2, tapi yang diketahui di situnya. Nah, kemudian bagaimana penjumlahannya? F2 pindah di sini, seret. Hasilnya dari sini ke sini, seret. Ini soalnya misalnya kayak gitu, maka kemudian ngitungnya bagaimana? Ngitungnya kamu bikin lagi. Ini waktunya bagus, tapi lanjut. Kita aja caranya membuat sama-sama vektor yang sama, tetapi kita geser ke tempat yang lain. Panjangnya misalnya saja 3 cm. Set. Vektor 1, 2, 3. Ini vektor F1. Kemudian vektor F2. Panjangnya berapa nih? 4,5. Set. 4,5. Oke. Nah, ini F2. Diketahui theta di situ, maka F2 yang ini bisa saya ubah menjadi dipindah di sebelah sana. Set. Panjangnya masih harus konsisten sebesar 4,5. Aduh, nggak cukup. Nah, itu di sini. Kemudian hasilnya ditarik dari situ sampai sini. Set. Inilah vektor F1 tambah F2. Nah, diketahui sudutnya, yang diketahui mana? Yang diketahui tetanya itu yang ini. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan siswa? Ini masih cara gambar, kemudian cara ngitungnya tinggal memasukkan persamaan. Sampai di sini ada masalah?
Kalau tidak, karena sudah bel dari tadi, maka saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.